Kenapa dia posting terus? Kenapa dia berani posting? Apa dia nggak malu dijudge orang? Apa nggak malu dibilang so alim? Apa nggak ini? Apa nggak itu? Apa nggak itu? Qadar Allahnya ketemu di sebuah pengajian dan kata-katanya adalah, ngapain lu di sini? Dia juga, lu ngapain di sini? Seakan kami berdua nggak pantas masuk kajian. Kan terendah ya Ustaz ya. Antum pasti lebih paham deh. Ujian terendah gitu kayak disusahin harta. Ternyata ujiannya banyak lebih luar biasa lagi. Tetapi ngadepin ujiannya terang. Makanya waktu itu sepakat kita tadinya cuma sedikit aja orangnya. Terus kita pikir-pikir kayaknya kita ada benefit deh buat orang. Tapi kita nggak mau sok tahu deh, kita coba yuk. Mimpi kami nih berapa tahun ke depan ketika kita ngomong kami nggak cuma 13 orang. Kami nih udah 60.000. Kami nih yang 60.000 ini tuh baru nyebrang. Nah kalian yang 180 juta yang mau nyebrang bareng, nggak kasarnya gitu Ustaz. Mimpi besarnya. Ngobrolin terang Jakarta, kenapa kok bisa antum ketemu terang Jakarta? Itu awal ceritanya dan antum salah satu pendiri loh. Antum yang paling banyak pahalanya tuh, kalau mereka punya amal soleh ngalir semua tuh ke antum. Ya. Amin amin. Wasilahnya sih karena penyebaran informasi Ustaz, luar biasa. Ketemu sama beliau ini ngingetin mulu, memang susah nih ya. Tapi alhamdulillah Ustaz, saya tuh dulu juga ketemu orang-orang kayak antum tuh yang memang ya itu ketemu tetangga saya sendiri, hafiz Quran. Bodohnya saya cari kurangnya. Karena kan kayak nggak mungkin hafal 30 juz. Yakin gua aja berapa surat nggak habis gitu. Yakin ini kayak kurangnya banyak nih. Oke, dilihat pas main futsal. Striker nyerang mulu, golin terus. Dan nih, kayaknya orangnya nggak sosialisasi nih. Siap ketemu senyum duluan, napa duluan. Kita nggak mungkin nggak balas salam. Kayaknya males nih orangnya nih. Kayaknya soalnya tipenya begini deh. Kerja bakti, yang lain babat rumput, dia babat pohon sendiri. Jadi ini orang apa ya kurangnya ya? Oke, gue datengin ke rumahnya sama temen. Pak, Ustadz Fulan gitu. Nanti ketika Ramadan, hari pertama Anda ya Sat, soalnya kan kita mah apa tuh gitu, Anda yang hafal juz 30. Malu lagi saya, dia nunduk, dia bilang gini, malu saya baru pindah, mending antum bacaannya lebih sahih karena antum pendatang di sini. Gagal itu mang bulan-bulan Ustadz, bilarian kesalahan batur, nyari kesalahan orang tuh. Oh berarti ya kita harus ketemu orang-orang seperti ini. Dan waktu itu wasilahnya terang Jakarta, saya ketemu. Jadi saya belajar duluan, ketemu tetangga saya ini. Berarti ukuran saya hancur dong. Penggaris saya hancur. Penggaris saya patah. Udah gitu penggaris saya nambah panjang. Pokoknya ukuran kepala nih hancur. Lihat di sebuah sosial media waktu itu, temen yang satu rating sama saya, namanya Dimas Wibisono. Tiba-tiba posting, ada yang pakai kopi haji terus terang Jakarta. Itu yang bikin aneh tuh. Kalau Ustadz yang di rumah begitu wajar. Ini temen gue nih. Temen bandel juga. Temen bandel juga. Orang terakhir ketemu minta playlist lu dong gitu kan gitu. Iya, dia manajer artis tuh dulu. Minta playlist lo dong, mana ketemu tuh masih begitu. Dia di situ, kenapa ya? Ada apa nih dengan terang Jakarta? Nggak mungkin menjelekkan. Terang, kenapa terang? Kenapa dia posting terus? Kenapa dia berani posting? Apa dia nggak malu dijudge orang? Apa nggak malu dibilang so alim? Apa nggak ini? Apa nggak itu? Apa nggak itu? Qadar Allahnya ketemu di sebuah pengajian dan kata-katanya adalah, ngapain lu di sini? Dia juga, lu ngapain di sini? Seakan kami berdua nggak pantas masuk kajian. Terus dia bawa temennya satu lagi pakai topi kopi haji. Terus dia bilang, nih, nalin, saya Salim lah. Ini salah satu dari 4 sahabat saya sekarang tuh. Yang satu Dimas Wibisono, satu Bobby. Saya kira si Bobby ini ustadznya saya Salim. Terus dia ngasih tangan lagi. Itu sampai sekarang epic. Tapi setelah pertemuan itu kita sadar. Padahal kita tahu dia gimana dulu. Tahu banget. Waduh. Terus jalan gitu ya. Pokoknya kalau teman-teman yang agak kolot nih umurnya pasti ingat ketika adegan di Armageddon, semuanya mau berangkat ke asteroid terus jalannya slow mo pelan. Itu ketika kita jalan ke masjid bertiga, kita tahu kita dulunya siapa, ngapain aja, terus kita jalan ke masjid kayak berasa slow mo. Dalam hati,
kayaknya jangan kita doang deh. Lu makan enak di share, lu makan nemu tempat cozy di share. Kita coba share yuk gitu. Bikinlah Back for Good. Mereka udah bikin duluan, saya nyelip. Cuman waktu itu kan mungkin orang TV ya, ada sistematik yang saya bisa sumbang gitu, ide gitu segala macam. Gayung bersambut karena kita mikir iya ya, dari pengikutnya cuma 83 orang ya, alhamdulillah pokoknya sekarang bertambah terus. Intinya sih kalau nggak ada informasi itu gimana Ustaz? Kalau saya misalnya saya punya sebuah hal baik, terus saya nggak informasiin ke orang, ini orang ini nggak tahu dong ada dunia ini. Iya. Saya sih wasilahnya informasi, Ustaz. Aduh, Terang Jakarta ya, untuk Terang Jakarta informasi. Nah, saya terus terang suka dengan nama Terang Jakarta, Terang Masya Allah. Indonesia. Masya Allah, Masya Allah. Bahkan mungkin nanti ke depan visi besarnya Terang Dunia. Aduh, pengen ya Ustaz, pengen ya, Masya Allah. Awal ceritanya gimana tuh bisa ada Terang Jakarta? Kalau nama terangnya ya Ustadz, karena kan saya cerita ya tadi ya bahwa kita tuh ada di posisi yang kita tahu kita tuh gelap, tapi nggak bisa mendefinisikan. Makanya kita cuma ngomong hampa. Gue tuh capek, nakal, gue bosen sampai begitu tuh. Akhirnya kadang-kadang kita charity supaya menghilangkan kebosanan. Akhirnya kita liburan untuk menghilangkan si lobang di hati itu. Ternyata ya yang kami temukan ketika ketemu para asatidz, ketika datang pengajian, definisinya terang nih. Jadi dari gue yang empat, dari gue yang nggak bisa ngapa-ngapain gitu saat kayaknya senep hidup nih, ya udahlah tinggal tendang neraka. Tadi kan bahasanya begitu ya, tendang aja udah ke neraka. Tapi ketika duduk di pengajian, ketemu orang-orang yang luar biasa, ada penghafal Quran loh, ada pedagang ini tapi senyum-senyum aja, ada yang dagangnya cuma madu-madu tapi senyum-senyum aja, tapi ada juga orang kaya tapi nggak sombong-sombong amat. Kok beda sama dunia gue sebelumnya ya? Ini dunia apa? Kenapa orang-orang di sini maybe mereka tuh tidak bahagia saat, tapi kenapa orang-orang di sini tenang ya? Dunia baru lah. Ya, kok orang-orangnya tenang ya? Jadi kalau nggak rusuh gitu, orang-orang yang nggak rusuh, nggak saling sikut, tenang, kehilangan senyum, kayaknya bisa bersyukur, yang miskinnya masih tetap sabar. Apakah mereka nggak happy hidupnya? Nah ini pertanyaan yang luar biasa. Apakah mereka nggak happy hidupnya? Karena kan kayak jangan hijrah, ntar lu jadi tukang bubur. Ya gitu-gitu. Jangan hijrah, ntar lu miskin loh. Ntar lu miskin. Ntar lu jadi tukang sablon. Ya. Biasanya gitu, karena hijrah di sablon kata-kata identik. identiknya susah. Tapi ketika menyelami itu, ya Allah, disusahin harta itu kan terendah ya Ustaz ya. Antum pasti lebih paham deh, ujian terendah gitu kayak disusahin harta. Ternyata ujiannya banyak lebih luar biasa lagi. Tetapi ngadepin ujiannya terang. Makanya waktu itu sepakat kita tadinya cuma sedikit aja orangnya. Terus kita pikir-pikir kayaknya kita ada benefit deh buat orang. Tapi kita nggak mau sok tahu deh, kita coba yuk. Ada nggak sih orang-orang yang sebenarnya diem-diem tuh udah capek juga kayak kita dulu? Oke, kita bikin Back for Good yuk. Namanya Back for Good. Duduk-duduk di kafe, ngobrol-ngobrol, how's life, gimana, apa kabar? Nggak pakai lama tiba-tiba orang udah kayak gini. Gue tuh capek. Nah udah. Ternyata pola itu luar biasa. Maksudnya banyak teman-teman kita di luar tuh yang pengen disapa ternyata Ustaz. Yang pengen dielus punggungnya, dikasih tahu bahwa harapan buat lu tuh gede banget. Gua aja manusia ngelihat lu punya harapan, apalagi yang ciptain lu. Ulanglah nak gitu mungkin ya. Ulanglah nak. Lu tuh juga sebenarnya. Jadi ternyata banyak yang pengen mendengar kata-kata itu dan bahkan belum pernah dengar Ustaz. Belum pernah dengar bahwa ya kalau habis kematian ya mati aja. Habis kematian tuh pitch black. So YOLO. YOLO aja. Lu tuh cuma hidup sekali gitu. Tapi kan di kalkulasi sini beda. Iya karena lu hidup cuma sekali. Justru gitu. Don't weird lah gitu. Jangan aneh-aneh gitu. Akhirnya terbentuklah Terang Jakarta yang akhirnya karena kebutuhan tadi. Kan kita yang jadi pilihan Ustadz ya. Kita persahabatan ini tuh punya pilihan. Ini mau kita terusin, mau jadi asuransi kita ke surga nggak? Gue tahu lu dosanya juga masih banyak kok. Lu juga tahu, gue kan nggak murni-murni amat. Kita tuh tahu ini makhluk-makhluk yang mukanya akan bikin dosa lagi. Lu punya nggak asuransi? Enggak sih bro, udah kita jalanin deh. Udah kita bikin IG yuk. Ada yang follow. Kita bikin program yuk. Ada yang datang. Insidentil, Masya Allah. Saya makanya cinta banget tadi kalau dari pertemuan pertama kita ya, antum mengucapkan kata digiring. Wah itu nyata banget. Dan sekarang ketika Terang Jakarta ada,
kalau bisa dibilang kayak big dreamnya nanti mau kemana? Buat teman-teman mungkin tentu sangat menunggu ya Terang Jakarta ada di daerahnya atau seperti apa dengan digital nih? Kalau kita sih mimpinya ya Ustadz, kita tuh mimpinya adalah saya melihat saya yang dulu menemukan secercah harapan cuma dari informasi aja. Menemukan ada orang-orang yang duduk ngopi, ketawa-ketawa, tapi sholat bareng. Menemukan orang yang duduk ngopi, ada yang kelepasan ngomongnya disentil, terus dia istighfar, tapi tetap asik. Terang Jakarta tuh nantinya pengen punya tempat orang-orang yang memang lagi bingung, lagi hampa, ya udah duduk aja dulu di situ. Kami punya berita baik loh di sini. Jadi Terang Jakarta tuh pengen banget menjadikan generasi ini tuh paham bahwa rahmat Allah itu begitu besar. Menjadikan generasi ini tuh paham bahwa solusinya ada di Islam loh. Kenapa? Kan kita nyebrang. Saya bukan orang yang dari dulu baik, bahasanya begitu. Kami bukan orang-orang baik. Kami ini, mimpi kami nih berapa tahun ke depan, ketika kita ngomong kami nggak cuma 13 orang. Kami nih udah 60.000. Kami nih yang 60.000 ini tuh baru nyebrang. Nah kalian yang 180 juta yang mau nyebrang bareng, gak kasarnya gitu Ustaz. Mimpi besarnya. Jadi kami, tapi tentu kan ya, insyaallah pasti banyak tantangan di sana sih. Kira-kira apa yang lagi challenge banget? Wow, Masya Allah. Nomor satu sih challenge-nya adalah human. Kan gini deh, sebuah program namanya program ngobrol-ngobrol. Tetapi kalau nggak digarap serius, ya kita kan juga pernah di TV lah gitu. Saya pernah di Ustadz juga paham gitu. Untuk acara talk show aja, meetingnya panjang loh ke belakang. Key visualnya, apanya, lower third-nya segala macam dipikirin Ustadz. Kamera berapa kamera nyorot ke sini karena message-nya ini harus close up dan segala macam. Nah banyak teman-teman yang kayak gue masuk ya, tapi gue juga ngurusin diri gue sendiri dulu karena beban gue masih banyak. Nanti insya Allah kalau beban gue selesai, gue juga bantuin lo. Kalau beban gue selesai. Tapi di benak kita yang lagi jalan, bro, beban lu gak akan selesai-selesai. Kalau begitu caranya. Kan nanti beban lu selesai, udah dikubur, gitu. Ini yang juga kita ingin saling paham memahami bahwa maksudnya gini, kan lu punya lubang di dada nih, hampa, lu tuh kosong gitu. Lu bisa isi itu dengan bantu orang. Tapi kan beban gua ada, gak akan pernah berhenti beban lu. Tapi dengan meringankan beban orang, ada sebuah kekuatan besar yang menciptakan lu juga, yang akan bantuin lu. Tuh, benar. Jadi kayak informasi ini kan harus tersebar dan harus di... Iya, betul. Makanya Nabi mengabadikan dalam sabda Nabi Rasulullah SAW menyatakan barang siapa yang ingin ditolong Allah, maka dia menolong saudaranya. Jadi ya itu pertanda bahwa Nabi nggak mungkin salah kan. Ketika kita ingin ditolong, menolong. Terang Jakarta menerangi. Terang Bandung sekarang ada, terang Jogja, terang Malang, terang, Masya Allah. Awalnya cuma nongkrong, back for good, ya, kembali baik lah, jadi anak baik lagi yuk, gitu ya. Udahlah, balik lagi lah, fitrah gitu ya. Nah ternyata di Terang Jakarta ada Terang Kids dan saya lihat antum lagi komandannya di situ. Allah kuasa ilabil. Suka ngarenimu gitu. Iya. Suka ngerepotin diri sendiri, Masya Allah. Nah masalahnya itu ada di Terang Kids apa lagi gitu. Maksudnya anak-anak emang kurang terang apa? Anak-anak bukan orang betul. Harus back for good gitu. Atau misalnya bukan anak yang dulu masa lalunya anak-anak gitu loh. Iya. Masih mau diapain lagi gitu. Justru itu kalau buat saya pribadi Ustaz, justru itu saya ternyata tumbuh kembang, Mas. Saya tumbuh kembang nggak punya informasi itu Ustaz. Kan coba kalau misalnya dipikir-pikir gitu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katanya Al-Amin, kok bisa dimusuhin sih? Bukannya semua orang nitip ke beliau? Amanah, iya. Bukannya semua orang, kok tiba-tiba nih berbalik gitu dalam waktu singkat, ada apa? Kalau anak-anak nggak pernah diberikan informasi itu, nanti bakal ke depannya gimana? Berarti kalau jadi orang Al-Amin aja dimusuhi, jangan jadi amanah berarti. Coba kalau informasinya keputuskan gitu, Ustaz. Jadi kami nih ngerasanya tuh bahwa, kita mulai dari mana ya kalau mau bangun generasi? Kita mau mulai dari mana, Ustaz? Coba bayangin deh diri. Soalnya kalau saya ngurusin pengajian emak, bapak-bapak yang biasa wafat, ya yang ada bukan soal umur ya. Iya, karena anak juga wafat. Cuma maksudnya kalau antum ngebangun generasi sekarang kan ngebangun masa depan loh. Iya.
Saya gini deh, teman-teman yang nonton nih, kalau yang kerja kantoran, teman-teman yang nonton kalau kerja kantoran pasti ngerasa deh di kantor itu banyak sekali toksiknya. Kadang-kadang lagi rapat, ada orang mencuri ide seenaknya, ada orang menyikut kepala di depan mukanya. Ya mungkin ada informasi yang gak didapatnya waktu kecil. Oh gitu. Bahwa lebih baik lu nolong dia daripada lu sikut. Gitu. Bahwa ada contoh yang luar biasa namanya Rasulullah SAW yang kalau dipelajari 63 tahunnya kita tuh punya mimpi nggak cuma jadi artis kayak saya, nggak cuma pengen jadi arsitek, tapi dia langsung mikir, iya ya, Rasul saya ada orang namanya Muhammad bin Abdullah yang merubah satu generasi dengan sikapnya, dengan pola pikirnya. Jadi si anak-anak tuh luar biasa. Sekarang kan kalau misalnya sama orang dewasa ngobrol gitu, kecuriganya banyak. Kita lagi ngobrol, padahal ngobrol biasa nih, apa kabar lu, apa kabar, segala macam. Iya, jadi lu dapat referensi dari mana sih bro bisa begini? Dari Rasulullah lah bro. Lu ngaji ya, lu hijrah ya, lu ekstrim ya. Kan ke situ ya larinya. Nggak semua orang sih, Stad. Kita nggak bisa judgement. Karena tapi kan rata-rata jadi begitu. Tapi kalau anak-anak, Stad, Masya Allah loh. Kak, kok Rasul tuh Al-Amin, dicintai, kok dia dimusuhi? Kenapa Rasul nggak perangi aja orang yang di Mekah? Kenapa kok Rasul harus pindah ke Madinah? Kan Rasul Nabi, Kak. Kenapa Nabi kita bukan malaikat aja, Kak? Kan keren. Ternyata beda. Kami memberikan informasi kepada kesebaya kami, ada zon tuh. Ada apa? Ada prasangka. Lalu mau nasihatin gue ya gitu. Tapi ketika anak-anak diberi informasi menarik, matanya membelalak, terus mereka pengen tahu dan mereka berdecak kagum, tanpa disuruh tiba-tiba lidah mereka mengucapkan sholawat. Sampai gini, keren banget ya kak. Terus mereka tulis di chat keren. Kalau untuk terangkis jujur saya yang ketagihan Ustaz. Melihat cahaya-cahaya kecil itu. Dan saya selalu ngomong sama mereka, nanti teman-teman ini nih yang jadi CEO terbaik se-Asia Tenggara. Teman-teman ini yang bakal jadi COO terbaik se-Asia Tenggara yang melepaskan beban umat lainnya. Kebayang saya sih begitu. Jadi urgensinya ke arah sana, Ustaz. Sebenarnya menjadi anak-anak yang apa ya, yang sanggup membebaskan beban-beban orang lain. Padahal beban sendirinya aja masih banyak. Mudah-mudahan ya. Doain ya, Ustaz. Ini keren banget obrolannya ini. Namanya minaz zulumat ila nur. Ya? Dari kegelapan menuju cahaya. Dan bukan hanya mencahayakan dirinya. Ya, saya kemarin sebut dengan penggerak perubahan, ya teman-teman ya. Apa itu penggerak perubahan? Dia bukan hanya merubah dirinya, tapi dia merubah umatnya, merubah banyak orang. Karena kalau merubah dirinya biasa. Kalau sholat itu biasa, puasa itu biasa. Tapi kalau berdakwah itu luar biasa. Nah, jadi hari ini teman-teman semuanya banyak banget inspirasi dari ya Kang Dimas, founder Terang Jakarta, Terang Kids. Bahkan beliau tadi bilang, wah lebih passion lagi di Terang Kids malah ya. Dapat banget bagaimana mencetak generasi 20 tahun, 30 tahun ke depan, kan nanamnya sekarang. Ya kan? Dan generasi hari ini yang sering korupsi dana bansos Covid, yang sering nipu, yang sering gelapin, yang sering macam-macam itu kan hasil produk generasi di masa lalu. Makanya kita format ulang, reformat ulang, ya, reinstall baru. Generasi hari ini adalah generasi yang kita tanam. Sama seperti Umar bin Khattab. Para sahabat bertanya, Umar ngapain nanam biji kurma? Kapan tumbuhnya, kapan panennya? Mungkin kita udah nggak ada kan, 30 tahun, 20 tahun ke depan. Dia bilang, emang bukan untuk saya nanam untuk generasi nanti. Jadi dia mikirin orang nanti gitu, bukan mikirin itu. Agama kita tuh anti egois, ya. Agama kita tuh agama anti individualis. Kalau hanya mikirin diri sendiri, ya udah cukup, buat apa sih? Makan juga cuma segini-gininya. Tapi mikirin bagaimana ada saudara kita nggak makan di Palestina, nggak makan di Rohingya. Itu yang seru. Insya Allah. Dan itu disebut perjuangan. Begitupun Nabi, kalau mikirin dirinya sendiri, dijamin masuk surga, kekasih Allah. Tapi dia rela menahankan perik panas matahari, diludahi, dilempari batu, kotoran unta, diusir dari kompleknya, kampungnya gitu kan, dari daerahnya gitu kan. Itu karena apa? Ummati. Mikir umatnya. Nabi aja mikir umatnya lah, kita yang bukan siapa-siapa nggak mikirin siapa-siapa. Iya sih. Teman-teman semuanya, ini kisah inspirasi luar biasa, mudah-mudahan menginspirasi kita
dan kita jadi terbawa ikut kebaikan nih. Amin. Dimas ya. Amin, amin. Cari Instagramnya Dimas Adista, follow ya. Dan Instagramnya juga di-share teman-teman semuanya, ajak teman-teman yang lain ikut di program-program Terang Kids. Makasih teman-teman semuanya. Kang Dimas, satu nuhun. Aturun pisan Ustaz. Insyaallah Di kita sekolah khair. ketemu lagi Amin, di amin. bintang-bintang tamu atau WFK yang lain sambil ngobrol-ngobrol lebih santai dan kita mendapatkan inspirasi dan solusi yang semuanya sangat menggugah jiwa kita untuk menjadi lebih baik. Saya mohon maaf jika ada kata-kata yang hilaf. Semoga bermanfaat teman-teman semuanya. Jangan lupa subscribe, share, dan komen. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Ya, kamu inget nggak? Dulu pernah marahin kakak, sampai bentak-bentak. Padahal kakak cuma ngajak kamu main pas kamu pulang kerja. Dia sampai murung seharian. Iya ya. Kenapa ya kok bisa sampai segalak itu sama dia? Padahal kan dia masih kecil. Dia juga gak tahu apa-apa waktu itu. Aku masih ngerasa bersalah sampai sekarang. Apalagi sekarang anaknya udah gak di sini. Jadi terasa sepi. Iya ya, sepi.